Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, ayah ini yang saya hormati, para satidah, ibu-ibu hajah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari yang cerah ini, di hari Ahad, hari yang tentunya kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Barusan kita dengerin tim qasidah, alhamdulillah juara pertama tingkat RT. Kebetulan memang gak ada saingannya. Mudah-mudahan tim qasidah ini insyaallah terus maju, amin. Terus berkembang, amin. Masuk ke TV, amin. Keluar nanti jam 1 malam. Mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal. Yang namanya sesuatu itu yang penting berkah. Punya grup qasidah berkah, rumah tangga berkah, rezeki, umur, sehat, lontong, berkat, alhamdulillah. Asal ada di majelis taklim, semuanya bernilai pahala di mata Allah. Majelis taklim itu, jamaah rahimakumullah, tempat yang disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat Allah. Maka orang yang ada di majelis taklim adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba di tengah kesibukan jamaah yang hadir ini sampai ada 700 kan? Amin. Ya termasuk dihitung itu lontong-lontong dihitung sama risol. Jamaah rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 5 tahun gak ketemu ya Bu, dari Covid 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun. Kalau sama ayah mah sering ketemu, saya silaturahmi. Kalau sama ibu mah jarang ketemu, paling ketemu di jalan, mau nyapa takut salah. Ibu nggak nyapa, orang saya pakai helm. Alhamdulillah. Ternyata ibu-ibu majelis taklim anabayah dari dulu sampai sekarang pada awet muda. Amin. Ini usianya kayak 30 tahun semuanya. Amin. Ada yang belum sampai, ada yang 25, ada yang 20, ada yang 15 tahun. Allahu Akbar. Indahnya dalam kebersamaan. Silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Orang silaturahim itu panjang umur dan murah rezekinya. Amin ya rabbal. Ibu pengen panjang umur? Bu, pengen panjang umur?
pengen sehat badan, pengen murah rezeki, pengen keluarganya barokah, sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya soleh-solehah, biasanya Pak Lurah, pengen? Amin ya Rabbal. Lah nggak tahu jodoh mah. Ini kali aja ketemu besan Lurah, ya Bu. Biasanya Pak Camat, alhamdulillah punya mantu Ustad. Amin. Yang penting kewajiban kita ini banyak berdoa sama Allah, banyak minta sama Allah. Semakin kita banyak minta, banyak berdoa, banyak peluang mustajabnya doa. Ibu, saya walaupun jarang ketemu sama ibu-ibu, saya setiap hari ngedoain ibu. Amin. Saya setiap mau baca Quran, ya Allah, jamaah yang ada di kampung apa nih? Babakan, jamaahnya ya ayah didi mudah-mudahan pada barokah semuanya. Amin. Bener Bu, saya doain. Biar pada banyak rezekinya, biar pada bisa umroh semua. Amin. Kalau saya lihat sih wajahnya wajah hajah semuanya. Ya, yang jadi masalah pada punya duit enggak? Orang berangkat ibadah haji mah Bu nggak harus banyak duit. Iya, yang penting nabung, tabungannya banyak. Sama juga kan? Sekarang mendaftar haji mohon maaf 30 tahun. Kalau umroh mah cepat. Sekarang daftar Bu, seminggu kemudian bisa umroh. Mudah-mudahan jamaah Babakan bareng-bareng sama saya umroh rombongan. Amin. Nanti naik pesawat saya pilotnya. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang sholihin. Hamba yang baik. Enggak gampang Bu, pengen jadi orang yang baik tuh kudu dilatih. Ngomong yang bagus kudu dilatih. Terutama sama suami ngomong yang bagus, sama anak ngomong yang bagus, sama tetangga ngomong yang bagus. Karena omongan itu jadi doa. Semakin banyak ngomong yang baik, semakin Allah berikan banyak kebaikan buat kita. Daripada kita ngomong yang gak bagus, lebih bagus zikir. Nih ibu yang hadir banyak zikir, banyak mikir. Kelihatan banyak mikir. Ya, survei membuktikan menurut psikologis, duduknya orang punya duit sama nggak punya duit beda. Bedanya apa? Nanti saya terangin. Duduknya orang punya duit Bu anteng, diem. Orang nggak punya duit gelisah Bu. Oh. Jadi saya lihat semuanya pada anteng semuanya nih. Nggak tahu pikiran kemana-mana. Hadirat ummahat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin Ramadan udah selesai, Syawal udah selesai. Kemarin pada puasa nggak 6 hari Bu. Alhamdulillah. Puasa 6 hari itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Ya Allah, banyakin puasa. Ngedoain anak cucu karena anak cucu kita itu butuh doa dari kita. Udah wayahna, udah waktunya kita ini banyak munajat sama Allah. Biar anak-anak kita ini soleh-solehah semuanya. Amin. Nggak gampang kita pengen punya anak soleh dan solehah, harus ada syaratnya. Bagaimana caranya supaya kita punya anak soleh dan solehah? Mulai dari orang tuanya. Jadilah bunda-bunda yang solehah. Amin. Nih ibu yang hadir mah wajahnya wajah solehah semua. Amin. Wajah solehah itu Bu mohon maaf rajin senyum.
Dan orang kalau rajin senyum mah Bu nggak kelihatan, nggak punya duit itu nggak kelihatan. Benar, serius. Tapi kalau cemberut aja kelihatan banget lagi suntuk. Padahal beda juga, lagi sedikit gigi juga bisa jadi gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka ketika kita senantiasa belajar memperbaiki diri kita jadi wanita yang salehah, nanti urusan Allah. Nanti urusan Allah yang memperbaiki. Bu, nanti urusan Allah yang memperbaiki. Urusan ibu mah udah banyakin aja, Bu. Usaha. Wanita yang solehah satu, sholat 5 waktu gak ditinggal. Ibu jujur, Bu. Kalau ibu masuk waktu ada azan di musola, hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata. Ibu kalau ada azan di musola, ibu tanggung tuh Bu, dapat nerima paket baju baru harganya 500.000. Ibu jujur, baju baru yang 500.000 ditaruh dulu apa nyobain baju dulu? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Nyobain baju dulu, ntar sholatnya belakangan ya. Padahal suaminya udah ngingetin, mah nanti baju baru mah masih banyak waktu habis zuhur. Enggak Pak, romanya mah bagus banget, biar ntar sholat masih panjang ini. Ada yang model begitu? Ada. Baju yang mana? Pakai kerudung apa? Jamaah rahimakumullah, maka wanita yang salehah sholat di awal waktu. Jangan tawar-menawar, serepot apapun, sesibuk apapun, sholat lebih utama daripada kesibukan duniawi. Sholat itu nggak lama kok, 5-10 menit. Bener nggak Bu? Udah kita takbir Allahu Akbar, di hati aku menyengaja sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Fokus kita sholat, jangan mikirin macem-macem. Itu mah kadang-kadang lagi sholat, masya Allah, ngebayangin pengen makan ketoprak. Lagi sholat, deng, oh, ketopraknya lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ding. Berapa jauh. Jadi sholat mikirin ketoprak lewat. Maka orang sholat itu lidzikri, untuk mengingat Allah. Jangan ada hati kita ini cabang kemana-mana. Sholat mikirin berangkat ke pasar Bantar Gebang, ngajak Bu Siti, terus suruh mama Bu Siti naik motor ke Bantar Gebang, beli cabai, beli bawang. Ngebayangin tuh naik motor sama Bu Siti, masukin tuh motornya ke tempat parkiran, muter-muter ke pasar. Jadi sholat zuhur dari mulai takbir sampai salam ngebayangin pasar Bantar Gebang. Sampai udah 4 rakaat bingung, 4 apa 3 ya. Ini yang begini nih, fawailul lil, celaka bagi orang yang sholat, yang ketika sholatnya lalai pikirannya kemana-mana. Mulai sekarang sholatnya harus fokus untuk Allah, jangan dibagi-bagi. Memang kadang-kala begitu sih. Kalau lagi sholatnya setan datang, jamaah rahimakumullah, ngegoda kita nih, pinter banyak caranya. Lagi sholat bawaannya ada bayang gatel. Coba deh lagi sholat ada bayang gatel, baru Allah. Ini ngurangin kekhusyuan. Yang kedua, orang sholat kadang-kala jamaah rahimakumullah godaannya mata nih. Padahal ketika kita sholat harus ke sejadah, matanya tuh ke bawah, jangan kemana-mana, makruh. Itu mau sholat ngeliatin ujung tembok terus sampai ke sono. Ada apa namanya tanggalan,
apa tuh namanya, kalender ya. Ada kalender. Itu ada foto bupati, ada foto Pak Camat, Pak Lurah, ada Pak RW. Pak RW kebetulan suaminya, ya Allah ganteng banget suami saya RW, ya Allah. Ini udah cabang pikiran kita dalam sholat. Ini udah berpengaruh ke khusyuknya. Tinggalin seperti itu. Kadang-kala ketika kita sholat ngebayangin sesuatu yang lupa jadi ingat. Udah seminggu Bu, ya Allah itu duit nggak ketemu 200.000. Giliran sholat, ya Allah ya Rabbana ya Rahim, romanya mahono di bawah buku. Ketutup ono di sholat. Jadi sholat ngebayangin duit yang hilang selama seminggu, ketemu lagi sholat. Pernah nggak begitu Bu? Sering. Sekarang mah kalau ingat begitu dan jangan dilanjutin tuh ya tepis tuh. Itu setan begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya dijaga. Lalu wanita yang soleha itu jamaah rahimakumullah taat sama suaminya. Kalau suaminya taat sama Allah. Disuruh sama suami serepot apapun, sesibuk apapun, semalas apapun, ibu kudu nurut. Suami kita datang jam 10 kebetulan shift malam, lapar Bu, pengen bikinin telur ceplok, telur goreng. Ibu walaupun lelah kayak apa, bikinin. Mama, ini perut papa lapar. Istri soleha langsung bangun, selimutnya dilepas, kan? Langsung dia ke dapur. Mau apa sayang? Mau bikin telur dadar. Istri soleha dia walaupun ngantuk kayak apa tetap cuci mukanya merahimakumullah biar perah. Digorengin telurnya asal jangan sambil merem hadirin, mohon maaf ya. Iya takutnya giliran goreng telur bukannya malah ngambil garam ya kan, ngambil gula hadirin. Diuburin di atas telur. Itu rasanya kayak apa itu telur hadirin? Kayak martabak manis akhirnya. Melek tuh digoreng itu telurnya, dibikin telurnya dengan rasa cinta, itu telur beda rasanya. Saya yakin kayak telur goreng. Bener nggak? Orang telur goreng. Udah matang jamaah rahimakumullah. No sayang, udah matang telurnya. Ya udah ambilin nasi, kata suaminya. Istri soleha Bu ngambil piring. Ngambil piring Bu, diambil nasinya. Sayang, ini nasinya segini, secentong apa 2 centong? 3 centong. Emang kebetulan doyan makan. Istrinya aja nawarinya sampai 2, mestinya 3 gitu. Kata suaminya 3 sayang, papa lapar. Allahu Akbar, makan itu suami ditemenin sama istri tercinta, istri soleha. Itu Bu, makan didampingin pasangan. Itu makan telur rasanya jamaah rahimakumullah beda hadirin. Makan di rumah terasa ada di restoran jamaah rahimakumullah. Karena apa? Di sampingnya bidadari yang ikhlas bikinin telur ceplok tadi. Itu lahap banget kata suami, sayang ini telur ini beda sekali sayang. Apa sih rahasianya? Aku bikin dengan rasa cinta. Betul nggak? Begitu nikmat jamaah rahimakumullah. Kata suami, memang suaminya tahu diri ya, yang bikinin telurnya kan istrinya gitu. Nggak tega juga gitu kan orang istrinya ngeliatin baik dari tadi melongo, ya Allah nggak nawarin pisang. Iya. Tahu diri jamaah rahimakumullah, suami tadi langsung, mama mau sayang, mau suapin. Bu, saya mah sampai sekarang nih, saya udah 30 tahun rumah tangga, masih suap-suapan sama istri. Ibu jujur ya, sok masih suap-suapan nggak sama suami? Masih terusin. Begitu suap-suapan jamaah rahimakumullah. Lalu siapin tuh, jangan sampai suami ngambil air putih sendiri, jangan. Siapin itu gelasnya. Gelasnya siapin. Udah disiapin gelasnya. Habis makan kan haus kan ya.
Minum dulu tuh suaminya tahu diri. Habis makan kan haus kan ya, minum lagi. Gitu. Jadi jangan sampai, mohon maaf, suami dari tadi pengen minum nggak disiapin. Apa sih ruginya nyiapin gelas sama air di saat suami makan? Itu bernilai ibadah di mata Allah. Gitu. Halo, ibu kenapa melototin saya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Habis makan ya rahimakumullah, kenyang suami. Nggak usah ditanyain bawa duit apa enggak usah. Selamat aja alhamdulillah. Ya Allah, Pak, makasih banyak Papa datang dengan kondisi selamat, sehat. Mama udah seneng. Bawa duit enggak? Nah, duitnya gitu. Kalau sudah pelayanannya maksimal, Bu, ibu sudah nyiapin tadi makanan, minuman, lalu menghibur suaminya, suami bikin seneng, Bu. Buka. Kosong. Alhamdulillah. Romantis, kita nih rumah tangga romantis. Jangan suami bikin telur sendiri, ngambil nasi sendiri, pengen minum sendiri. Itu mah persis lagunya si Jaja Miharja, makan si Caca Andika, makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri. Aduh sakit hati. Ada nggak begitu? Allah Akbar. Jangan ya Bu ya. Suami kalau udah sakit hati, Bu, nggak betah di rumah. Jangan salahkan suami kita kalau pulangnya agak lambat. Biasa jam 8, pulang jam 10. Bisa jadi karena mau makan di rumah nggak ada apa-apa. Siap nanti malam bikin telur ceplok, siap? Insya Allah. Amin ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, sudah makan nih. Suami mau istirahat, jamaah rahimakumullah. Istri solehah, nyalain tuh AC-nya yang punya AC. Nggak punya AC, ya udah kipasin. Tidur sayang. Kan ada keterangan jamaah rahimakumullah, Allah akan menyediakan itu yang namanya sorga muda bagi wanita ketika wanita tadi menyambut suaminya di saat pulang suaminya, satu dengan senyuman. Senyum itu ibadah. Senyum itu sedekah, Bu. Jadi sedekah nggak harus pakai uang doang. Ibu kalau nggak punya duit mah, Bu, kotak lewat senyum aja. Itu sedekah. Jadi sedekah itu senyum juga itu sedekah terhadap suami kita. Senyum, sambut datang senyuman, subhanallah, pelayanan tadi itu. Lalu ada keterangan jamaah rahimakumullah, kalau suami kelihatan ada keringatnya, Bu, ibu pernah nggak suami ngelihat, ya, ibu ngeliat nih suami keringetan, lalu ibu lap tuh mukanya yang keringetan, itu ladang amal. Jangan waktu pengantin baru doang, masya Allah dilap itu wajah suaminya, wajah istrinya. Bu, giliran udah punya anak satu boro-boro ngelap keringat hadirin. Ya. Sampai tua, sampai kita nggak ada, Bu, keromantisan itu tetap dijaga. Ini saya pesan sama ibu-ibu nih, yang muda-muda, terus sampai tua. Kalau bisa tidur jangan pisah-pisahan, seranjang bersama sama suami. Itu mau kalau mau tidur, mau gerah-gerah buat berdua. Jangan. Ya gerah ada kipasan berdua gantian. Capek nih. Orang tidur. Entar lama-lama capek kan tidur bersama. Begitu, Bu. Ya Allah, makan berdua, tidur berdua, jalan berdua. Kalau hari Minggu nih, liburan nih, jalan.
Dibikin happy aja hidup nih. Dia dibawa, titipin ke tetangga, enak amat. Mampir ke Pak Ustadz titip anak ya Allahu Akbar. Bawa. Iya enak tapi anaknya nangis, kasihan tetangga. Tuh begitu, anaknya tidur, ada mamasnya, ada kakaknya, titipin ke kakaknya. Kak, mama sama papa mau jalan pagi. Ntar pulang-pulang insya Allah bawa sesuatu. Anak seneng. Jangan pernah perhitungan sama anak. Bu, jangan pernah perhitungan sama anak. Jangan pernah perhitungan sama anak. Jangan pernah perhitungan sama anak. Itu mau anak pengen beli dong teng tong masuk. Itu bocah nongol di kaca. Duit nggak dibawa mati. Jangan pernah perhitungan. Punya duit mah anak jajan. Itu mau diri makan pakai 7 teh tahu terong. Toge telur toknya timun. Itu mulu. Makan yang enak. Punya duit rendang. Nggak punya duit beli bumbu rendangnya aja. Beli bayam rendang. Alhamdulillah. Lihat jam 2. Ini sampai jam berapa ngajinya? Jam 12. Ibu enak pun dengerin saya ngomong. Ini saya sama ayah aja nih. Ya hari ini saya sebenarnya ke Cibubur ya. Ini hari ini saya batalin karena kangen sama ayah. Sama ibu-ibu juga. Nggak tahu ibunya kangen nggak sama saya. Bawa lah. Allahu Akbar. Benar serius ke Cibubur. Saya batalin karena ayah. Habis dari Cibubur sebenarnya nih doain amin. Nanti habis dari Cibubur langsung ke Tangerang, amin. Dari Tangerang ke Kerawang, dari Kerawang ke Indramayu, dari Indramayu langsung ke rumah, amin. Itu kalau ada yang undang. Amin itu doa, omongan itu doa. Ibu silakan punya pikiran, punya rencana, punya progres apapun silakan tulis. Kalau saya dulu begitu tuh. Dari SD saya tuh nulis tuh. Dr. Andes Kiai Haji Hamim Nuryadi SE. Qabul Bu, diijabah sekarang. Padahal dulu cuma nulis doang. Dari mana itu? Allah yang ngasih jalan. Mau berangkat ibadah haji emang harus pakai duit banyak enggak? Saya dipanggil haji itu, mohon maaf, sebelum berangkat haji 10 tahun, usia 20-an itu kan saya udah ceramah tuh, udah dipanggil haji. Padahal belum haji. Cuma saya kalau habis ceramah sedih Bu. Takut ada orang yang datang ke saya toel-toel, mohon maaf ya Pak Haji tahun berapa berangkatnya. Itu yang saya jadi pikiran. Alhamdulillahnya saya nggak ada yang nanya, emang belum haji saat itu. 2016 berangkat ibadah haji. Dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diduga-duga. Termasuk orang umroh nggak harus banyak duit. Ada orang berangkat ibadah umroh jamaah rahimakumullah, sebabnya apa? Dia mau berangkat ke majelis taklim, di tengah jalan kaget kena klakson mobil. Kaget dia. Langsung lemes, pingsan. Giliran pingsan dibangunin nama yang bawa mobil. Ya Allah, saya punya salah sama ibu. Bu, jadi pingsan ibu kena kaget klakson saya. Iya, kalau boleh saya pengen tahu. Mohon maaf ya Bu ya, ini mah hadiah dari saya Bu, karena saya sayang banget sama ibu, mau ke ibadah, mau ngaji ke majelis taklim. Ibu pengen apa? Saya pengen umroh. Diumrohin karena kaget klakson mobil. Makanya ibu iseng kalau pagi-pagi melihat ada mobil gang, nungguin di klakson.
Alhamdulillah. Banyak jalannya. Emang ibu ngimpi nih, emang ayah ngimpi bakal ada anaba secakep ini. Dikasih sama Allah tempat yang subhanallah. Saya kaget tadi. Orang kaya sana, ya mana majlis talimnya? Di sono Ustaz. Berangkat ke sini, subhanallah, dikasih tempat. Ini rezeki dari Allah. Kenapa keistiqomahan dalam kebaikan? Amin. Ya Rabbal. Itulah yang namanya rezeki. Anak kita nggak tahu bakal dapat derajat, nggak tahu. Saya doain di kampung Babakan ini ada yang jadi kiai, amin. Ada yang jadi ulama, amin. Ada yang jadi ustadz, amin. Karena apa? Kita butuh sama ustadz. Kita butuh seperti ayah. Butuh kita sama ulama. Sebab kalau lingkungan ada orang yang berjuang di jalan Allah, kalau lingkungan ada ibu-ibu subhanallah dengan sabarnya latihan qasidah, Bu. Ini kan latihan qasidah nggak mungkin seminggu 2 minggu, Bu. Ini bulanan. Benar nggak, Bu? Saking pengennya bunyi itu yang namanya qasidah, mohon maaf, nggak ada tabuhan rebananya di rumah pakai piring. Pak dudung. Kalau lingkungan masih ada majelis taklim, ada suara rebana, ada suara itu marawis, ada suara hadroh, ada suara sholawat, maka lingkungan itu bisa dipastikan dapat berkah dari Allah. Amin ya Rabbal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nggak gampang kita pengen punya anak soleh dan soleha. Dimulai dari diri kita. Ibu yang tulus, Bu, banyak ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur suaminya sevisi misi, selaras. Bareng-bareng itu beribadah sama-sama. Suaminya rajin ibadah, ibunya rajin ibadah. Insya Allah anak-anaknya juga demen ibadah. Kalau ibu lebih awal bangun malam, Bu, bangunin suaminya. Kalau bangunin suami, Bu, pakai hati, pakai rasa, pakai sayang. Tilus pipinya, sayang, soleh, ganteng, bangun. Itu Mas Saruni ditarik, bangun. Allah Akbar, bangun. Kan hadisnya begitu. Kata Rasulullah, kalau kita lebih awal laki-laki, lalu istrinya belum tidur, pecerikin air, Bu, percikin, dikit doang tuh. Jangan pakai mangkok, Bu. Allah. Bangun bareng-bareng, anak kita butuh doa, sholat tahajud bareng. Ngapain banyakin tidur melulu, Bu? Sempetin tahajud walaupun 2 rakaat. Bangun jam 2, jam 3, orang-orang pada tidur, tetangga pada tidur, kita mau udah bangun. Udah nangis sama suami kita. Karena kita pengen rumah tangganya barokah. Pengen punya tempat tinggal, amin. Pengen punya kendaraan, amin. Pengen bisa haji umroh, amin. Pengen dia bisa biayain anak kita pada sekolah tinggi, amin. Ya Rabbal. Nanti Allah yang ngasih jalan rezeki, ada aja jalannya. Dan ibu nggak usah khawatir mengenai tentang apa ini, Bu. Bu, apa ini? Tangan. Fulus. Ma fulus wa alamatul fulus. Wadasal fulus manfus. Paham nggak, Bu? Dunia ini segala sesuatunya pakai uang. Itu apa namanya? Rebana. Beli pakai apa? Uang. Ibu pakai seragam? Pakai uang. Beli aqua? Pakai uang.
Apapun pakai uang, jangankan mohon maaf, sifatnya tadi kebutuhan primer. Sekarang ya rahimakumullah, apa-apa Bu, saya pernah ngalamin. Ada orang datang silaturahim ke menantu, ternyata nggak ada umur Bu. Dia KTP-nya bukan Bekasi, orang luar sono. Itu harus beli tanah buat nguburin orang tadi Bu. 5 juta Bu. Apa nggak pakai uang? 2 kali 1 5 juta. Jadi jamaah rahimakumullah, uang itu segalanya memang di dunia. Tapi jangan pernah kita khawatir kita nggak dapat uang. Selama kita masih hidup, ada jaminan rezeki dari Allah. Semakin banyak kita yang kita tanggung di rumah, rezeki itu banyak pula orang yang ada di rumah. Jadi kalau ibu, mohon maaf, di rumah banyak keluarganya, itu rezekinya banyak. Terutama kalau kita suaminya doyan makan, itu rezekinya banyak. Benar, serius. Jadi habis nih ya, habis masak lagi. Ntar bakal cepat beli beras lagi Bu. Benar gak? Berarti kan rezekinya banyak. Jangan pernah ketika suami lagi nikmatin makan disindir. Makan terus. Pengalaman mah. Itu mah serba salah. Suami nggak doyan makan, diomongin makan takut sakit, entar repot. Suami makan, giliran makan lagi enak mau nambah, jangan nambah, itu buat anak elu. Alhamdulillah. Yang penting sehat, badan sehatnya apa aja enak, air putih aja enak. Alhamdulillah. Air putih enak gak? Enak gak? Yang penting sehat. Dengar gak? Dia orang gak ngomong. Itu orang di rumah sakit yang diinfus Bu, cuman hanya dari situ. Mau makan semua pahit. Itu di meja makan macam-macam, ada roti, ada buah-buahan. Ya Allah, nggak bisa makan yang nungguin. Yang nungguin mah ya Allah, salak habis 5, jeruk habis 3, roti yang gede-gede habis juga. Yang sakit, Allah, jangan dihabisin. Allahu Akbar. Jadi sehat ini modal. Orang kalau sehat mah Bu makan apa aja enak. Orang badan sehat mah Bu, mohon maaf, di rumah cuma hanya nasi doang, nasi. Sebelahnya ada ayam bakar. Bu, asal sehat, walaupun makan cuma hanya nasi doang, sebelahnya ada ayam bakar, ada lalapan, ada sambal, ada sayur asem, ada kerupuk. Insya Allah enak.